Kita tiba di segmen kelima pemirsa, segmen terakhir. Aduh sayang sekali, terakhir Mi. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah tadi mengenai duta anak ya, kita ke duta anak nih. Iya. Ini dibawa, kalau nggak salah dibawa pemberdayaan perempuan ya, dan Iya, anak ya, iya, seperti itu. perempuan, anak. Itu gimana sih, ada nggak semacam kasus-kasus yang mesti ketemu ini di lapangan, di mana itu sangat memprihatinkan khususnya untuk perempuan dan anak ini? Iya sih, Kak. Sebelumnya kalau duta anak itu Mhm, bawaan dari Forum Anak. mhm, Nah, Forum Anak ini dijembatani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. mhm, Jadi lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Anak dihadirkan mhm, tentunya untuk jadi wadah aspirasinya anak-anak. mhm, Nah, sebenarnya kita sebagai anak itu punya hak dan kewajiban. mhm, Dan salah satu hak penting untuk anak itu ya untuk mendapat pendidikan, mhm, mhm, pendidikan yang layak. mhm. Apa tadi Kak pertanyaannya? Kalau untuk menyinggung mengenai perempuan Oke. juga, ya soalnya ini duta anak ini kan Iya, dibawa naungan juga iya pemberdayaan betul. perempuan juga. Itu gimana sih hubungannya? Ada nggak kasus yang pernah Oh iya. ditemui di lapangan Oh kayak iya, gitu? oke. Jadi Forum Anak itu ada dua tugasnya Kak. Mhm, Jadi agent 2P, mhm, pelopor mhm, dan pelapor. mhm. Dimana kita menjadi pelopor. Nih saya kasih contoh misalnya kita kan kalau anak itu usianya tidak boleh menikah kalau di bawah 19 tahun. Ah, Sesuai oke. dengan undang-undang Mhm, tidak boleh mhm, tidak boleh melakukan perkawinan usia anak jika di bawah 19 19 tahun. tahun. Mhm, Dan memang itu sudah apa ya Kak, memang Indonesia sudah ada undang-undang tersendiri mhm, untuk perlindungan anak tersebut, karena memang anak sepenting itu, karena perempuan anak untuk memegang tongkat estafet bangsa ini. mhm, mhm, Iya, mhm, jadi kalau melakukan perkawinan usia anak bisa saja dampaknya bagi mhm, kesehatannya perempuan, mhm, saja anaknya meninggal, mhm, ibunya meninggal, mhm. dan yang paling sering kalau melakukan perkawinan usia anak itu stunting. Iya, Something betul. kekurangan gizi ya, Iya. nutrisi dari dalam Iya ya, betul. seperti itu ya. Jadi biasanya kami Forum Anak dan beberapa lingkup pemerintah Mhm, melakukan mhm, sosialisasi, mhm, strategi, mhm. workshop bagaimana caranya kita fokus di perkawinan usia anak. Kita harus tekankan perkawinan usia anak di Sulawesi Selatan itu kalau bisa tidak bertambah, kalau bisa tidak akan terjadi lagi. Apalagi kalau untuk usia-usia di bawah 19 tahun ini Iya rentan dengan betul. KDRT ya. Iya Bukan betul. cuma Aduh, KDRT di level dewasa, tapi yang iya, rentan, paling rentan apalagi masih usia yang iya. sangat labil, Belum matang. belum Iya matang, Kak, pasti betul. KDRT ini Iya betul. dominan akan terjadi seperti Iya. itu ya. Kalau melihat mengenai fenomena KDRT itu, ada pendapat gak sih sedikit tentang soal-soal itu, terutama untuk usia-usia di bawah 19 tahun itu? Oh iya, apalagi kan usia anak Kak, Mhm, mhm. secara apa ya, secara emosional mungkin belum stabil, belum Betul, lebih dewasa dibandingkan usia-usia 20 tahun ke atas. betul, betul. Dan kalau misalnya nih kita pacaran, Mhm, pasti tidak dapat dipungkiri itu sering adu mulut, mhm, argumen, karena mhm, memang pikiran yang belum matang, belum dewasa. Apalagi kalau kita mhm, nikah usia anak, aduh, ini nikah loh, pernikahan bukan mhm. main-main. Ibadah terpanjang ya. Iya betul. Mhm, Memang Rasulullah itu apa ya, manahkan untuk menikah karena kan mhm, itu ibadah, mhm, tapi bukan berarti kita disuruh untuk melakukan perkawinan usia anak. Iya, oke. karena kan apalagi rentan Mhm, KDRT mhm, kalau kita masih anak-anak, dan mhm, tentunya kalau KDRT itu tindak kriminal, tindak mhm, kekerasan, mhm. dan bakalan ada konsekuensinya. Betul Iya sekali. betul. Ini waduh luar biasa, banyak banget nih pengalamannya di umur 17 tahun ya. Oke, nah, selanjutnya saya pengen tanya nih mengenai mimpi-mimpi Nah ya Kak. Mustika, mimpi secara pribadi, mimpi untuk keluarga, dan mimpi untuk yayasan-yayasannya dari berbagai duta ini, apa sih mimpi-mimpinya? Oh iya Kak. Jadi kalau mimpinya Mustika itu sebenarnya Mustika ingin sekali jadi aktivis anak dan perempuan Kak. Ya Oke. makanya sedari dulu Mustika selalu terjun Mhm, pada bidang fokus pendidikan anak, sosial, dan perempuan. Karena mmm, betul-betul kita sebagai anak harus dilindungi, kita mhm, sebagai perempuan harus diberdayakan, mhm, tidak
boleh ada diskriminasi gender satu sama lain. Jadi betul-betul harus ada kesetaraan gender satu sama lain. Dan untuk mimpi untuk Keluarga. ya keluarga, Aha. ya pasti menginginkan yang terbaik. Saya bercita-cita tentunya buat ibu bangga, bapak bangga, apalagi anak perempuan pertama. Saya ingin buktikan bahwa tanggung jawab yang bapak ibu berikan dulu, izinkan saya ke sini, ke situ, ikut kegiatan, ini berbuah yang manis. Jadi semoga, amin paling serius, Amin. semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama untuk naik haji juga ya. Iya, betul. Oke, kalau untuk mimpi atau harapannya mengenai duta-duta ini Iya, nih betul. dari yayasan-yayasan yang telah melahirkan Mustika ini dari duta-duta yang semuanya itu, apa harapan-harapannya untuk yayasan-yayasannya? Sebelumnya saya makasih untuk seluruh pendiri yayasan, karena sebenarnya Sulsel itu punya banyak anak muda yang punya banyak mimpi, punya banyak keahlian, tapi tidak tahu wadahnya di mana. Oh, oke. Nah, hadirnya yayasan-yayasan pijen-pijen itu bisa mewadahi kami yang punya kapasitas dan kapabilitas lebih. Jadi tentunya sangat bersyukur. Toh misalnya kita punya kelebihan tapi tidak tahu disalurkan di mana. Betul. Nah, kakak-kakak dari pijen, dari yayasan ini hadir untuk bantu mewadahi, dan tentunya ia sangat bersyukur dipertemukan di lingkar seperti ini. Dan harapannya Mustika ke depannya untuk kakak-kakak yayasan, teman-teman yayasan, semoga tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih karena sudah melahirkan orang-orang luar biasa yang tadinya memang luar biasa, tapi tanpa kalian mungkin akan lebih tidak akan nothing ya. betul. Tanpa yayasan-yayasan ini Iya, we are nothing gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya makasih banget untuk kakak-kakak yayasan. Boleh disebutin satu-satu nggak apa-apa, semua duta ini, duta itu dan Iya. sebagainya. Terima kasih untuk duta ini. Iya, boleh. Tentunya yang pertama-tama terima kasih untuk pendiri yayasan dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan dan duta-duta yang lain, itu Kak Irfan. Makasih banget Kak Irfan. Siapa dulu Kak Irfan? Halo Kak Irfan. Makasih Kak Irfan sudah kuat. Saya tahu Kak Irfan selalu cerita dengan backgroundnya, dengan segala kendala, segala rintangan, tapi beliau hadir sampai sekarang 2022, bukan perjalanan yang mudah. Betul, gitu. betul. Saya apresiasi sekali, semoga lelahnya Kak Irfan bisa jadi lilah dan tentunya jadi amal jariah buat ke depan. Amin ya rabbal alamin. Makasih banget. Nah, kalau untuk kesimpulan pada pagi hari ini apa nih kesimpulannya sebelum kita masuk ke pesan-pesan untuk perempuan di Sulawesi Selatan, kesimpulan dulu deh. Oke. Pesan dan kesan ya Kak. Kesimpulan dulu ya. Ya. Kesimpulannya ya seperti program ini perempuan, kita jangan mau dibatasi dengan aturan-aturan yang membelenggu, yang membatasi ruang gerak kita sebagai perempuan. Kita sebagai perempuan juga punya ruang, punya kapasitas dan kapabilitas lebih. Jadi jangan mestak dengan stigma-stigma buruk terhadap perempuan. Ayo sama-sama kita buktikan bahwa kita sebagai perempuan juga bisa. Jadi tidak ada lagi sekarang, di zaman sekarang 2022, tidak ada lagi pembatasan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan tidak bisa memimpin. Buktikan kita perempuan bisa memimpin gitu. Iya, terakhir pesan-pesan untuk perempuan di Sulawesi Selatan supaya bisa mengikuti jejaknya Mustika juga. Silakan. Oh iya. Sama seperti tadi, mari kita sama-sama jadi perubahan untuk diri kita sendiri. Jangan karena gender kita tidak mau berubah, tidak ingin melakukan perubahan, baik itu perubahan kecil, perubahan besar. Karena perubahan yang besar itu diawali dengan perubahan yang kecil. Oke, kita sebagai perempuan, moto hidupnya Mustika nih Kak, dipuji. Kita sebagai perempuan dipuji karena cantik itu memang menyenangkan, tapi dipuji karena prestasi itu jauh lebih membanggakan. Wah, luar biasa. Terima kasih Mustika Syahrudin sudah hadir di Net TV Sulsel dalam program Bukan Perempuan Biasa. Sangat luar biasa. Ya, teman-teman pasti terinspirasi yang ada di rumah. Sekali lagi selamat pagi ya, selamat siang dan sampai jumpa ya di lain kesempatan. Itulah tadi ya obrolan kita yang sangat menarik dengan
Mustika Syahrudin, pemenang Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan segudang prestasinya. Akhir kata, seluruh kerabat kerja NTV Sulsel pamit undur diri. Saya Redias Zahril dan sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan Biasa selanjutnya. Bye!